Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Oke, langsung saja saya akan tarik untuk energi kalian, semoga bisa selaras dan bisa resonate ya. Di sini ada Virgo, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Virgo dulu 3 hari ke depan nih.
Virgo ya, ini kartu asmara ya. Ini kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat ya, ataupun 4 kayu, yaitu sama seperti orang yang mau menghias suatu gerbang ya di sini ya. Seperti itu ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Nah, itu seperti seseorang sedang melihat 7 tumbuhan koin ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari sahabat Virgo tentang asmara. Ini kelihatannya apa ya, bisa dibilang awal yang bagus ya. Itu. Sekali lagi, ini untuk sahabat Virgo ya, bisa dibilang ini awal yang bagus, artinya awalnya ini bagus ya, masalah asmara kalian. Mungkin di situ ada kebahagiaan, ada kegembiraan ya. Apapun yang kalian inginkan sama pasangan itu, ataupun sebaliknya, apa yang diinginkan pasangan sama kalian itu kelihatannya eh, sudah tercapai lah gitu. Jadi sama-sama saling bahagia, sama-sama saling merasakan tentang masalah kestabilan. Awalnya seperti itu gitu. Jadi adanya suatu kesepakatan mungkin di sini ya, sehingga menimbulkan rasa bahagia di sini. Karena di sini melambangkan apa ya, seperti 4 tongkat, ada suatu bunga-bunga, artinya sempat adanya suatu kestabilan. Awalnya seperti itu ya. Cuman entah kenapa ya, di sini dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan koin. Nah, yang menjadi suatu masalah ya, di mana kartu konfirm ini memberikan suatu petunjuk. Sepertinya asmara kalian yang pernah kalian bina dengan baik ya, yang pernah kalian rasakan bersama pasangan tentang kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain, itu seakan-akan di sini sudah tidak sinkron lagi gitu loh. Tetapi adanya suatu masalah, artinya asmara kalian sudah tidak baik-baik ya, sedang ada masalah, dan sini menggambarkan adanya suatu yang bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini sering adanya suatu pemikiran ya, sering adanya suatu renungan. Ingat ya, meskipun ini tidak semua ya, cuman rata-rata komunitas terbesar yang mempunyai zodiak Virgo ini, kelihatannya seiring berjalannya waktu kalian tuh banyak adanya suatu pemikiran, banyak adanya renungan, banyak adanya suatu angan-angan. Apa yang menjadi suatu renungan, yang menjadi suatu pemikiran, yang menjadi suatu angan-angan di kartu konfirm ini. Nah, yang menjadikan itu semua adalah kalian itu ingin kembali seperti yang dulu gitu loh. Ingin kembali seperti yang awal kalian pernah merasakan kebahagiaan sama pasangan kalian. Makanya saya tadi mengatakan seiring berjalannya waktu kan di sini, sehingga itu tidak terjadi kebahagiaan lagi, makanya kalian serasa ada suatu pemikiran, adanya suatu renungan ya. Kapan adanya suatu kestabilan lagi di sini? Apakah tidak ada sama sekali di sini rasa kebahagiaan itu, rasa kegembiraan itu? Ya tidak begitu juga, tetap ada di sini. Mungkin kurang bisa stabil, artinya stabil kan kurang bisa mengena apa yang kalian inginkan sobat gitu loh. Contoh, kalian merasakan di sini mungkin apa ya, saling pengertian. Tetapi di sisi lain mungkin apa ya, bisa dikatakan keharmonisan ya. Nah, gitu loh. Saling menyayangi itu kurang. Nah, gitu loh. Ya sama, mungkin ketika kalian merasakan keharmonisan juga belum tentu di sini merasakan saling pengertian. Nah, makanya saya tadi mengatakan di sini harapan besar ya untuk sahabat Virgo. Rupanya kalian berharap adanya suatu kestabilan ulang, ataupun kestabilan kembali yang pernah kalian maaf, yang pernah kalian rasakan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Di kartu pekerjaan ataupun karir ya. Di sini muncul petunjuk judgment. Ada malaikat meniup trompet, ada beberapa mayat yang terbangun itu ya. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Nah, ada seorang laki-laki, itu depannya ada singa hitam sama singa putih ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Virgo ya.
Di sini, apa ya, bisa dikatakan banyak dari kalian ini yang sedang menunggu adanya suatu kabar ya, ataupun sedang menunggu adanya suatu informasi. Mungkin kalian yang pernah dijanjikan masalah pekerjaan ya, mungkin kalian yang dijanjikan mungkin akan naik jabatan dan lain-lain di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini Jasmine melambangkan residual energi di sini, sobat. Bisa saja ini nantinya akan ada suatu kabar yang baik, bisa saja ini nantinya terjadi sama kalian itu kabar yang buruk yang merugikan kalian. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, ini sahabat Virgo ini rupanya banyak yang menanti sebuah kabar ya, ataupun menantikan sebuah angan-angan di sini. Kapan bisa adanya suatu kestabilan tentang masalah pekerjaan yang kalian inginkan di sini. Gitu loh. Apakah tidak ada kestabilan di sini? Ada, cuman belum bisa mengena. Nah, kan seperti itu, belum bisa mengena total lah yang seperti kalian inginkan. Artinya apa? Artinya di sini ketika saya mengatakan banyak dari kalian yang energinya terbaca menunggu sebuah kabar ataupun menanti eh, sebuah berita yaitu tentang perubahan agar bisa berkembang, agar bisa ada suatu apa peningkatan. Karena kartu confirm di sini jelas mengatakan dicari, artinya apa? Yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian menunggu kabar, menunggu informasi itu kan artinya masih ada sedikit masalah karena belum bisa mengena apa yang dimaksud kestabilan. Maka dikonfirmasi sama kartu chariot. Di sini menandakan bahwa kalian sedang ada berapa masalah ya, kalau saya rasakan gitu loh. Sedang adanya suatu beberapa masalah, sedang adanya suatu beberapa pemikiran-pemikiran. Jadi kalian selalu dibuat mikir di sini. Kenapa kok seperti itu? Ya jelas karena kalian apa ya? Mungkin gini maksudnya ya. Ketika kalian adanya suatu permasalahan dalam hal pekerjaannya, gitu loh. Entah itu permasalahannya itu baik, entah itu permasalahannya buruk, di sini kelihatannya kalian jangan apa ya, jangan bimbang sobat, ambil salah satu keputusan. Nah, gitu loh. Ambil salah satu keputusan di sini. Jangan pernah ragu. Di sini kan tergambarkan singa hitam sama sama putih. Gitu. Ketika kalian ada suatu masalah, terus kalian ragu, apalagi tidak berani mengambil sebuah keputusan, maka tidak ada kejelasan. Ketika tidak ada kejelasan jelas, itu artinya nanti akan kurang bagus buat kestabilan pekerjaan kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kurangi rasa bimbang, kurangi rasa ragu, apapun itu ketika terjadi suatu masalah, ketika kalian ingin ada suatu kabar kepastian, kabar baik, ya kalian harus berani mengambil keputusan. Makanya saya tadi mengatakan di sini. Bisa saja ini kabar buruk, bisa saja kabar baik. Ya, tergantung kalian. Ketika dihantam masalah di seputar pekerjaan ataupun karir, kalian harus siap buang rasa bimbang, harus berani mengambil salah satu keputusan mana langkah yang terbaik, langkah kanan atau langkah kiri. Nah, di sini kan digambarkan dua singa. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar ada kejelasan, minimal ada kejelasan lah di sini. Gitu loh. Jika kalian tidak berani mengambil sikap, maka akan kesulitan. Tidak ada kejelasan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Kita lihat untuk masalah keuangan ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower. Ada tower tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama petunjuk kartu 9 cup. Itu ada 9 cup tersusun rapi ya, sama orang yang sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari sahabat Virgo. Bisa saja ini di 3 hari ke depan ya. Ini memang kalian mendapatkan kesulitan keuangan di sini. Bisa saja di 3 hari ke depan, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat dihantam suatu problem keuangan, mungkin banyak hambatan ya, banyak sendatan, kekurang lancaran rezeki yang masuk. Ketika kalian mendapatkan uang pun itu cepat habis. Ketika kalian mendapatkan keuangan besar pun itu kebutuhan kalian juga sangat besar. Makanya di sini kelihatannya kalian sangat kesulitan. Kenapa saya mengatakan kesulitan? Ya. Asli
awalnya sih bagus Kak kalian, gitu loh. Awalnya sih bagus meskipun ini menggambarkan, apa ya, menggambarkan suatu keterpurukan, suatu kesulitan, awalnya bagus di sini. Nah, yang menjadi sebuah permasalahan kenapa kok tiba-tiba, kalian merasa terpuruk, merasa banyak sendatan, banyak halangan tentang seputar kerezekian. Nah, memang di sini ada pihak ketiga gitu loh, yang membuat rencana kalian dulu itu sempat bagus, masalah keuangan, sempat lancar. Nah, ini menjadikan kacau semua karena kalian tertembak black magic di sini. Ini jelas tidak bisa dibohongin sobat gitu. The Tower. Artinya ada pihak ketiga yang iri, yang toksik menembakkan energi black magic sehingga aura kalian tertutup, maka terjadi kekacauan di seputar keuangan kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalian merasakan kok, apa ya, tidak seperti dulu, sering banyak hambatan, banyak sendatan gitu loh. Ketika dapat uang pun itu cepat habis, ketika dapat uang besar pun sekalipun ya, itu pengeluaran kalian juga besar di sini. Ya memang, apa ya, memang sengaja kalian dibikin pusing gitu loh, dibikin bingung sama pasangan, biar kacau kehidupan kalian. Karena di sini jelas adanya suatu tembakan black magic yang sangat kuat. Ya. Apakah tidak ada keberhasilan lagi? Ya tidak begitu juga. Ketika kalian merasakan itu semua terjadi sama kehidupan kalian sobat ya, keterpurukan ya, banyak minus, keresahan kurang lancar, apalagi pemasukan beda sama yang dulu yang kalian rasakan itu lancar. Apakah tidak bisa kembali lagi? Bisa. Karena di sini muncul petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya di sini masih ada beberapa keberuntungan yang akan bisa kalian capai di sini. Artinya masih ada suatu solusi, masih ada suatu banyak solusi, masih ada suatu banyak jalan untuk bisa mengembalikan masalah keuangan yang dulu pernah baik, akhirnya terhantam masalah, dan akhirnya ketika kalian ingin baik, nah disinilah masih banyak jalan, masih banyak solusi. Nah tergantung kalian, gitu loh. Ketika kalian merasakan terpuruk, tapi kalian mau, apa ya, mau berusaha keras ya, mau mencari ide dan solusi lah katakanlah seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan kalian akan merasakan kedamaian lagi, kalian akan merasakan suatu ketenangan lagi, ya, kenyamanan lagi. Karena apa? Karena jelas masalah keuangan sudah lancar seperti yang dulu. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Beda ketika kalian biarkan, padahal di sini sudah diingatkan masih ada jalan kalian untuk bisa merasakan kestabilan kembali. Tapi kalian stuck ya, tidak mau berusaha, ya sama saja. Kalian akan tetap terkunci di sini, terpuruk di sini. Makanya di sini menggambarkan jangan takut, meskipun ada black magic, tembakan black magic, aura, penutupan aura di situ, ketika kalian ada niat pasti ada jalan. Sini melambangkan 9 cup loh, artinya banyak solusi ya, masih banyak jalan keluar, ya tergantung kita. Nah gitu loh. Mau tidak kita adanya suatu perubahan, mau mau tidak kita berjuang untuk mencari solusi-solusi bagaimana biar bisa lepas dari lingkaran black magic ini. Nah, kan seperti itu. Ketika itu sudah lepas, kalian akan merasakan sebuah ketentraman kembali, kenyamanan kembali. Insya Allah rezeki itu akan milih lagi, lancar lagi, bahkan ada suatu tembakan-tembakan rezeki yang lebih besar lagi. Karena sementara ini bisa dikatakan di 3 hari ke depan ini memang serasa ada ketertutupan gitu loh. Ya, ada suatu dinding penghalang di sini. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerangan ya, situasi ya, ataupun kondisi yang terjadi saat ini ataupun yang sedang kalian rasakan saat ini ya, khususnya khususnya di 3 hari ke depan, entah Seninnya, entah Selasanya, entah Rabunya. Yang jelas di sini, apa ya, bisa dikatakan ini komunitas ya. Ini komunitas terbesar ya, sahabat Virgo ini selamat. Komunitas terbesar sahabat Virgo ini kelihatannya masih aman, masih tetap terkendali ya. Mungkin sudah ada suatu penetralan yang pernah kalian lakukan di sini. Nah,
kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini masih terlihat cukup aman ya untuk masalah asmara sahabat Virgo. Komunitas terbesar sering saya memberikan contoh ketika ada 100 orang yang mempunyai zodiak Virgo ini contoh. Nah, yang 85 orang itu bagus lah energinya. Ada suatu keberhasilan tentang asmara. Ketika ada masalah itu bisa damai, bisa dingin lagi. Ininya seperti itu. Nah, yang sisanya yang sebagian kecil ini masih tertahan energinya. Masih stuck. Masih harus ada suatu penyelesaian-penyelesaian yang harus kalian selesaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kan tetap kembali lagi sama kalian. Ya, kalian sendiri yang meresonetkan. Misal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, ketika kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat dihantam masalah terus bisa terselesaikan di antara hari-hari yang sudah saya sebutkannya. Berarti kalian masuk di komunitas terbesar. Nah, berarti mungkin kalian lolos dari suatu tembakan black magic ataupun mungkin sudah pernah kalian netralkan. Nah, mudah saja indikatornya kan seperti itu. Nah, ketika kalian nanti di 3 hari ke depan, entah Seninnya, entah Selasa, entah Rabu. Nah, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat bagus, bisa saja nanti di 3 hari ke depan ada masalah. Bisa saja ada masalah, bisa saja mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat ada masalah, tetapi di 3 hari ke depan ya juga sama, belum terselesaikan. Nah, gitu loh. Itu yang komunitas terkecil. Energinya sangat berat di sini. Awalnya bagus dan tiba-tiba adanya suatu hambatan di sini, ada suatu permasalahan yang membuat kalian selalu merenung, selalu berpikir di sini. Nah, seperti itu. Cuman sekali lagi selamat ya. Ini saya menangkap sebuah petunjuk, selamat. Komunitas terbesar ini rata-rata ya katakanlah masih bagus lah energinya. Jadi mungkin yang ada masalah, yang ada konflik akan bisa damai lagi, akan bisa dingin lagi. Kira-kira di situ ya. Oke, ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini saya menangkap 50-50 ya. Gitu. Ada sebagian dari sahabat Virgo yang 50% akan dihantam sebuah eh, sebuah kejutan lah katakanlah seperti itu. Nah, yang 50% ini kelihatannya sahabat Virgo masih stuck ya energinya ya. Artinya apa? Yang 50% itu kalian akan mendapatkan sebuah kabar ataupun informasi. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat dihantam masalah dan kalian sudah memperjuangkan dan kalian mencoba untuk memperbaiki. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan antara Senin, Selasa, Rabu akan menemukan suatu yang dimana itu akan membuat kejutan-kejutan yang akan membuat kalian senang. Artinya akan ada suatu berita baik tentang penyelesaian permasalahan kalian. Nah, yang 50% lagi sobat, ini bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat dihantam masalah ya. Tetapi kalian tidak mau memperjuangkan. Nah, di 3 hari ke depan ya sama di sini akan kesulitan kalian. Seperti itu. Karena di sini bisa dikatakan coba hilangkan rasa keraguan untuk sahabat Virgo. Biar adanya suatu kepastian di sini. Contoh, misalkan kalian ditawari seseorang ataupun ditawari teman dekat ya, masalah pekerjaan di sini. Ya jangan pernah ragu ketika kalian sudah memikirkan, ya sudah bagus lah. Ya ikut saja. Nah, itu loh yang saya maksud. Ini contoh gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan di sini. Nanti malah kacau. Nah, seperti itu ya. Makanya hilangkan rasa bimbang ketika kalian ada suatu permasalahan ya segera cepat ambil langkah dan harus berani mengambil salah satu keputusan. Seperti itu ya. Biar ada kejelasan di sini. Oke. Ya. Jadi terdeteksi 50-50. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya. Situasi dan kondisi yang kalian rasakan di sini kelihatannya ini sebagian kecil ini ya gitu, yang diuntungkan. Jadi rata-rata komunitas terbesar Virgo ini akan ada suatu masalah, akan ada suatu konflik seputar keuangan di 3 hari ke depan. Nah, sekali lagi apapun itu ya tinggal kalian yang meresonetkan sobat gitu loh ya, yang meresonetkan di 3 hari tersebut. Apakah di antara Senin, Selasa, Rabu memang kalian tidak ada hambatan
bahkan mungkin akan dihantam rezeki yang masuk ketika itu terjadi sama kalian. Berarti kalian apa? Termasuk komunitas terkecil. Sama ketika mungkin antara Senin, Selasa, Rabu kalian banyak masalah, mungkin dulu ataupun kemarin sempat terpuruk, begitupun juga di 3 hari ke depan kok serasa belum ada suatu perubahan ya. Serasa makin banyak hambatan, makin banyak senjata. Berarti kalian masuk di komunitas terbesar dan itu harus segera dinetral di situ. Biar tidak berimbas gitu loh. Karena di sini ada imbasnya. Kesulitan di asmara, di pekerjaan ini karena imbas dari penutupan aura kalian di masalah keuangan. Makanya larinya kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini komunitas terkecil saja yang diuntungkan. Kalau saya menangkap sebuah petunjuk tadi seperti ada suatu bantuan energi di sini. Mungkin ya komunitas terkecil yang diuntungkan ini sudah pernah dinetral mungkin ya di sini energinya gitu. Entah pernah kalian netralkan secara sendiri, entah bantuan sama orang lain, entah pernah dinetralkan sama saya. Bisa saja seperti itu karena saya menangkap ada suatu seperti seperti tambahan energi gitu loh. Seperti itu ya. Jadi saran saya Virgo harus waspada kalau bisa adanya suatu apa ya penetralan biar bagus ke depannya. Jadi jelas situasi dan kondisi saat ini ataupun yang sedang terjadi sama kalian di faktor asmara ya ini sudah saya bacakan, di faktor pekerjaan sudah saya bacakan, di faktor keuangan sudah saya bacakan. Tinggal semuanya ini kalian yang meresonetkan. Nah, kan seperti itu di hari ke depan. Ketika itu ada indikator baik ya berarti kalian masuk di komunitas terbesar lah kira-kira seperti itu. Nah, ketika di 3 hari ke depan kok tambah ada masalah ya, kok sulit adanya suatu perubahan dalam hidup, ya jelas kalian masuk di komunitas apa? Kalian masuk di komunitas terkecil yang adanya suatu tembakan di situ. Kan kira-kira seperti itu ya, cara untuk memahami seperti yang sudah saya jelaskan. Tinggal meresonankan sendiri saja di 3 hari ke depan. Kalau kalian bagus ya berarti kalian diuntungkan itu aja. Ketika ada hambatan ya itu ada indikator, ada penutupan energi ya, sehingga kalian merasa dirugikan di situ. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi informasi, situasi dan kondisi saat ini ataupun yang sedang kalian rasakan sudah saya berikan. Tinggal kalian sendiri yang saling meresonetkan sendiri-sendiri. Seperti itu sobat ya, karena ini kan mengacak gitu loh, saya nggak tahu nama kalian, nggak tahu energinya siapa yang masuk. Karena banyak sekali nih energi yang masuk. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Virgo, ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian hantam masalah dan itu di luar logika, apalagi kalian sudah mengerti, sudah memahami, jangan dibiarkan. Biar tidak semakin habis-habisan, biar tidak semakin dirugikan besar secara materi kalian. Segera ditanggulangi karena sudah banyak sekali yang awalnya diabaikan akhirnya habis-habisan gitu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar. Ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri agar menjadi baik. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sobat Virgo harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Gading.